Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina waro quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an liman yahud wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kembali ke ayat 17. Namun sebelumnya seperti biasa pada Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, yang mau ngopi silahkan ngopi, yang mau ngeteh silahkan ngeteh, yang mau rokok monggo rokokan. Ya. Kakinya, dengkulnya kalau sudah mulai kesemutan, pegel-pegel, yang mau nyelonjor silahkan nyelonjor, yang pinggangnya kemung silahkan cari sandaran. Ya, jangan lupa cari sandaran yang kuat. Jangan bersandar pada sandaran yang tidak kuat, nanti tidak malah gablak. Monggo silakan. Aku ya tak ngopi sih. Santai aja. Mengajinya mulai ya malam kok. Dibilang jangan malam-malam, mau mulai ya kamu. Antum. Hajinya dengan malam-malam ya Pak? Enggak, mulainya malam kok, dengan malam. Siang enggak bisa. Kalau mau siang-siang ya ngajinya siang. Ya. Monggo silakan. Yang enak-enak aja. Pokoknya kita bikin terangnya dunia ini bisa dipandang dengan terangnya hati. Hati terang apabila bisa menerima pancaran nur kalam ilahi. Cahaya ilahi memancar ke kolbunya bersih, pikirannya jernih, cahayanya memantul terang benderang, mantul ke alam dunia sehingga dunia tampak terang benderang. Tapi kalau hatinya kotor, budak, nggak ada cahaya ilahi yang masuk ke dalamnya, maka hatinya menjadi gelap. Memandang dunia seolah-olah gelap, gulita, peteng dedet. Ya, dibicarakan peteng dedet. Peteng dedet ya, ngomong-ngomong. Peteng dedet lelimungan. Karena hatinya padang, masih matanya merem, jadi ya, mata hatinya melek, ya. Itu ya. Tapi kalau pengen hatinya melek, matanya merem. Matanya melek, hatinya udah merem juga. Kalau mata melek melihat macam-macam, hati ketutup. Tapi kalau matanya merem nggak mau lihat apa-apa, hatinya nanti coba merem, lihat apa aja. Coba merem nggak lihat Monas. Ini melek lihatnya. Ya kan? Makanya saya senang kalau ada orang ngaji belajar merem, senang lain memate. Jadi kalau kita pas memate saya gandel. Mati kan daerah dulu ya kan. Jadi puas oleh memate. Tunggu ngarep bisa kayak Pak Satori. Pak Satori. Tapi neng geblak ngono kae marano kaget. Mau aja gua kaget itu. Apa Pak? Satu ada, bapak-bapak yang ada. Tapi sampai geblak nih bapak. Geblak, ya poso-poso gini ya.
baru bismillah. Makanya merokok nggak apa-apa. Sambil merokok ya enggak. Nanti lah belajar. Ini wong sing atine peteng ngaji karo rokokan. Wah, apa ngajar ngono bareng ya wong atine peteng. Ya kan? Saya atine peteng ya. Rokokan jadi ibadah. Apalagi Ramadan. Ramadan kok sampean rokokan diniatno, aku tak rokokan biar ngaji nggak ngantuk supaya pikiran saya itu ngempong nggak keingetan macam-macam mau masih pikiran ruwet begitu gini. Los itu makanya ada ulama Malaysia kebetulan dokter itu sudah survei kesehatan, ternyata orang-orang yang gemar merokok, artinya perokok itu cenderung usianya lebih panjang daripada yang tidak merokok. Survei dokter kebetulan ulama Malaysia kan masih ada gitu. Jadi ketika dia survei ternyata orang merokok itu pikirannya lebih tenang daripada yang tidak merokok. Coba deh orang merokok itu ketika pikirannya ruwet gitu begini gitu. Los bener. Jadi nggak sempat tenang pikirannya. Pikirannya ruwet lagi kepikiran. Bini cerewet lah, bini ngomel mulu lah. Ya, cuman uang belanja kurang dikit aja ngocehnya sampai 3 hari nggak itu rokok. Wah. Los. Beneran. Nah, ternyata pikiran ruwet itu berpengaruh pada produksi hormon. Jadi karena semua di otak kita ini ada miliaran neuro otak ini yang dibagi 2, yang sebagian itu motorik, yang sebagian sensorik. Jadi kalau ini berfungsi, kita sensor ini positif apa negatif. Nah, ketika negatif itu yang bikin ruwet. Begitu ruwet rokokan gitu. Netral. Jadi positif. Nah, setelah disensor inilah nanti terkirim ke motorik. Motorik itu penggerak. Yang menggerakkan mata kita kerja itu dari syarat. Nah, ini bisa ke mata, bisa ke telinga. Jadi ketika saraf ini putus, ya hubungannya dengan mata, matanya mati nggak bisa melihat. Kalau lebih katarak apa macam-macam. Kalau hubungannya ke telinga, kurang di pendengaran. Makanya kalau udah tua ini udah banyak yang putus sebetulnya. Cuman karena orangnya enjoy gitu ya, jadi nggak sempat pecah. Kalau pecah setruk, ya kan? Kalau yang ngalir sampai ke ginjal sampai ke mana, kiranya enggak. Nah, itu bilang merokok itu bisa menetralisir. Merokok, kata dokter itu. Tenang loh. Ketika gini diskusi itu orang yang biasa diskusi rokoknya kuat. Kan begitu ada masalah rokok sih itu bisa peluang gitu. Itu mudah untuk menangkap apa ya, inspirasi apalagi tambah kopi itu ketika otak perlu inspirasi. Nah, kopi rokok enak. Saya ngerokoknya yang lain. Luas gitu, jadi kepekaan itu ada. Jadi begitu ada masalah, ada inspirasi, kemudian tertangkap itu. Makanya bisa teng. Coba deh, yang nggak ngerokok itu orang dari diajak diskusi itu orang dari kalau yang nggak ngerokok. Meneng, bukan ngerokok.
Ada yang ditanyakan cekap, udah ruwet ini, langsung nggak bisa masuk apa-apa. Ada yang nggak terinspirasi, itu ya satu itu. Nah, ketika otak ini nggak ruwet, enjoy gitu, itu dia akan banyak memproduksi hormon namanya hormon dopamin, hormon bahagia. Coba deh sampean kalau istri ngomel, rokokan. Enak loh. Jadi nggak kedengeran, nggak begitu cekal lah. Istri ngomel itu. Sampean kok istri ngomel nggak rokokan, wes dong, ngerti jantungan mati ya mas. Makanya, beneran. Itu hasil survei dokter loh, bukan saya loh ya. Nah itu aja. Saya itu alhamdulillah pak. Makanya jenengan kalau punya istri ngomel disyukuri. Kalau punya istri galak, ngomel, cerewet, disyukuri. Kita harus bersyukur punya istri rewel itu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu beliau jadi sahabat Nabi yang keren. Kenapa? Istrinya galak kalau udah ngomel kayak kaleng lumbing. Terkenal. Ada seorang suami, cerita ya, cerita aja, paling 10 menit lah. Baru mulai ngerokok. Ada seorang suami yang istrinya tuh bolak tiada hari tanpa mendengar istrinya ngomel. Tapi dia bertahan. Namanya Sipulan, Abdullah. Nah, akhirnya untuk menenangkan hati, dia pergi ke sebuah gunung untuk keluar menyendiri. Nah, di saat dia menyendiri, dilalah ada beberapa orang yang mau mencari nama Abdullah. Mencari nama Abdullah suruh didoakan. Padahal itu orang lagi menghindari sekali-kali biar nggak dengerin istrinya ngomel. Dia pergi lah ke gunung itu. Nah ternyata orang-orang itu mencari yang namanya Abdullah itu minta didoakan. Kenapa? Minta doakan sama saya. Karena menurut riwayatnya Abdullah itu diangkat oleh Allah menjadi waliullah disebabkan dia bisa menanggung istri yang cerewet. Jadi dia diangkat jadi wali disebabkan istrinya galak. Nah, habis itu sadar, wah, ya udah kalau gitu saya mau pulang aja. Akhirnya dia pulang. Sampai rumah, istrinya teman galak. Apa kau mulai barang? Terus gak mulai bisa. Pakaiannya juga bisa. Udah nggak usah pulang aja sekalian. Itu pakaiannya di mana? Bawain aja semua. Oh nanti dulu lah. Saya tadinya juga kepengennya begitu. Tetapi saya mengucapkan terima kasih sama sampean. Terima kasih apa? Saya itu sekarang diangkat jadi wali Allah. Goro-goro sampean galak. Jadi aku nek wis galak usah karepku gak apa-apa. Cerewet kok sak cerewet-cerewete wis ora apa-apa. Akhirnya banyak orang yang datang itu minta didoakan. Akhirnya rezeki itu datang dengan sendirinya. Nah, setelah begitu dibalik posisinya istrinya itu senang senyum-senyum, senang ketawa, senang bermanja-manja. Kenapa? Uang mengalir terus setiap hari. Karena hormon dopamin mulai memancar. Jadi hormon bahagia. Nah, gitu. Banyak senyum, banyak ketawa. Sehat badan. Plus rokokan. Banyak. Cuman rokokan niatnya ibadah supaya ngaji pikiran kita bisa fokus. Ngerokok ini jadi ibadah. Apalagi Ramadan. Ya kan? Kalau adabnya orang puasa itu kan dihukumi cara pekeh. Kalau tidur siang itu makruh orang puasa, nggak beradab lah. Poso tunggu, rasa poso mesisan. Orang puasa itu biar ngerasain lapar, ngerasain haus, ngerasain lemesnya badan. Biar tahu diri kalau kita ini makhluk yang lemah, malah turun naik awan, terus ya nggak ngerasain poso.
Kapan mulai merasakan puasanya mau tidur. Betul enggak? Jadi makro kan? Oso habis subuh dulu, bangun siang turun, bangun-bangun menjelang maghrib. Oh enak. Mulai dihukumi makro, tapi hukum asal ini loh kalau kita bicara pakai hukum asalnya tidur itu cuma mubah, nggak dilarang. Tidur ya nggak dosa, sampai nggak tidur ya nggak dapat pahala. Tapi kalau Ramadan gini, naumu so'imin ibadatul, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Jangan-jangan nanti ini terus dijadikan bahan. Ini Pak mau nanya Pak, tidur yang hubungannya dengan tadi loh hasil ngaji mungkin. Jadi naumu so'imin ibadatul. Tapi walaupun tidur itu mubah, bahkan membawa kelalaian, orang tidur kan lalai orang ini ngopo. Tetapi bisa nilai ibadah apabila tidurnya diniatkan ibadah. Contohnya saya tak tidur dulu nanti malam supaya saya kuat melek, supaya naik ngaji orang ngantuk. Ngaji ini ibadah apa sih? Saya tidurnya kan untuk ibadah. Makanya tidurnya itu ibadah. Nah sama ini suatu kaya aku ibadah, tapi aku gak ngerti kaya aku ya. Terus bisa dipahami Pak? Padahal lupa. Jadi enak. Ini gak turun ngaji bayar. Bayar maksudnya. Itu lah Pak. Saya dukung ya teman saya. Saya jujur apa supaya malam melek. Orang yang dia mulai itu enggak tandingannya susah Pak. Cuma orang sholat itu orang munafik aja sholat tiap hari paling sok depan itu banyak enggak? Orang munafik aja bisa sembahyang sampai di sok depan mau surban, mau gamis bisa orang munafik. Orang-orang pasik itu bisa. Orang-orang kafir main film malah perannya jadi muslim keren banget. Jam-jam film tapi melek malam bilang ya, melek malam itu susah. Gak semua orang bisa. Makanya Rasulullah itu selalu dia mulai. Keren nggak? Padahal kalau dipikir kan cuma sunnah. Tapi nilainya luar biasa. Makomah mahmudah itu tidak diraih dengan sholat 5 waktu. Makomah mahmudah itu tidak diraih dengan sholat 5 waktu. Bahkan di sholat 5 waktu itu yang ada fawailul lil musholin. Tapi makom mahmudah, makom yang tertinggi, makom terpuji itu ada di tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal laka asa ayat asar rabbuka maqaman mahmud. Dong. Nafilah. Wa minal laili dan dari sebagian malam. Sisa jam 12 itu, 00 itu yang paling utama ya. Ke sana. Wa minal laili fatahajjat maka bangunlah kamu. Ngeliliro dari tidur. Tahajud itu orang tidur kemudian bangun mendusin, terjaga dari tidur di waktu malam. Fatahajat, sholatnya disebut sholat tahajud. Fatahajat bihi. Untuk apa? Nafilata laka. Untuk nafilah. Nafilah itu sebagai tambahan keutamaan. Makanya anak kalau namanya Novalia, nafilah itu keutamaan. Laka untuk kamu. Bagi keutamaan untuk kamu. Harapannya asa ayat asaka robuka ya, dan harapan Tuhanmu akan mengangkatmu, membangkitkan kamu. Asa ayat asaka robuka
Maqaman mahmuda, kepada makom yang dipuji, makom yang tinggi. Jangan sosokan, oh makomnya beda, makomnya beda. Sampai juga punya makom, nggak bisa beda makom. Kalau sampai mau ya sama, ayatnya sama. Dan untuk siapa ya. Apa dikira ayat itu hanya untuk caklat toh? Ayat itu untuk caklat atau untuk jenengan juga? Untuk semua kan? Dan iya, anggap apa-apa. Jangan kepek, Kiai makamnya beda. Sampai mau apa sama ngaji? Ngaji ini ibadah, kamu nyari apa coba? Cari makom mahmuda, aku mau cari belangsang. Kamu ibadah gendong belangsang. Gimana? Buat rimet. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke. Alhamdulillah. Ngopi. Pas. Kan baru kan udah. Ini tinggal diskusi kan? Tinggal diskusi, tinggal. Oke. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaidina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbik warham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bi bangzalta wa tabana rasula faqtuna ma syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Apabila ada hal yang mau disampaikan atau ditanyakan, ya nanti kita sambil ngopi rokokan. Dan kalau mau sahur bersama itu nanti di atas bisa sudah matang nantinya. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Allahumma sholli wa